Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PLBJ mengenai alat komunikasi di Jakarta. Sudah pada siap kan belajar? Jangan lupa yang pertama berdoa terlebih dahulu, sarapan, dan menyiapkan alat-alat untuk belajarnya. Pasti sudah disiapkan kan? Yuk kita mulai. Menurut kalian ada berapa jenis sih alat komunikasi? Nah, alat komunikasi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada berdasarkan media, yang kedua berdasarkan penyampaian pesan. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang berdasarkan media. Nah, berdasarkan media terdapat lagi nih menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Seperti namanya nih, media cetak itu berarti informasinya dicetak menggunakan kertas. Nah, contohnya ada majalah, koran, dan surat. Media cetak dapat kita beli di toko-toko buku atau bisa kita terima melalui kantor pos. Kirim juga bisa melalui kantor pos. Yang bisa kita kirim dan terima melalui kantor pos adalah surat. Dan media cetak itu hanya merupakan informasi yang sementara. Jadi, kalau misalnya kita udah beli satu majalah nih, untuk mendapatkan informasi yang baru lagi, kita harus membeli majalah terbitan yang barunya lagi. Gitu. Beda halnya dengan media elektronik. Nah, dari namanya aja elektronik. Berarti itu sudah teknologi nih. Sudah menggunakan jaringan. Contohnya ada radio, handphone, televisi, dan fax. Nah, media elektronik ini tidak perlu kita beli berulang-ulang kali untuk mendapatkan informasi baru. Karena mereka sudah bersifat elektronik. Bisa dikirim dan informasinya bisa melalui internet atau informasi dari telepon atau dari media massa, televisi, dari radio, atau mengirim surat melalui fax. Lanjut nih, kita sekarang berdasarkan penyampaian pesannya. Nah, kalau penyampaian pesan itu ada dua juga. Yang pertama, penyampaian pesan satu arah. Yang kedua, penyampaian pesan dua arah. Kira-kira apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Jadi, kalau penyampaian pesan satu arah ini, si pemberi informasi hanya dapat memberikan informasi, tidak dapat dibalas oleh penerima informasinya. Contohnya, si Bayu memberi informasi kepada Nina melalui surat, tetapi Nina tidak bisa langsung membalas informasinya si Bayu secara langsung, karena biasanya penyampaian satu arah ini dibalasnya itu sangat rumit, jadi jarang ada yang membalasnya. Contohnya ada apa yuk? Koran, majalah, dan surat lagi kayak tadi. Sekarang penyampaian dua arah, kebalikannya dari penyampaian satu arah, yaitu si pemberi informasi dapat langsung mendapatkan balasan dari penerima informasi. Kayak tadi, si Bayu ngasih informasi ke Nina, jadi sama Nina bisa langsung dibales deh informasi yang dapat dari Bayunya. Contohnya apa yuk yang bisa langsung kita balas informasinya? Ya betul, ada handphone dan ada telepon. Nah, bedanya handphone dan telepon apa nih? Kalau telepon, penyampaian informasinya hanya menggunakan media suara. Jadi dia bisa langsung nelfon nih. Bayu nelfon si Nina. Nina, ada berita ini. Langsung Nina menjawabnya, oh begitu ya begitu. Nah, kalau handphone ini bisa menggunakan pesan teks atau telepon. Nah, contoh pesan teksnya tuh bisa menggunakan SMS atau WhatsApp atau aplikasi lainnya. Gitu. Jadi tahu kan bedanya berdasarkan
media dan penyampaian berdasarkan pesan. Kalau media tadi ada berdasarkan media cetak dan media elektronik. Kalau penyampaian pesan ada penyampaian satu arah dan penyampaian dua arah. Tuh, lanjut ya. Kalian tahu gak sih fungsi alat komunikasi itu apa? Nih, udah Ibu kasih tahu ya. Fungsinya untuk mempermudah seseorang mendapatkan informasi dan memberikan informasi. Jadi, penting kan adanya alat komunikasi sehingga kita selalu bisa up to date atau selalu tahu apa saja sih yang terjadi di luar sana tanpa kita harus berada di tempat kejadian tersebut. Gitu. Maka dari itu, ayo kita gunakan alat komunikasi dengan baik. Gunakan ponsel secara bijak. Gunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan membahas hal-hal yang baik. Gunakan ponsel untuk mencari informasi berguna dan gunakan ponsel dalam pengawasan orang tuamu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di WA Group. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.